想不止，受罪又往前了。为了赏金，谁才会被赏？系统正在帮你排出。就像危险，有没有乘物理碰撞？没什么，就是留个纪念。一定要心如止水。为之，我去救人了。就此别过吧。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Super Cube episode 5. Di bagian sebelumnya, Sunjun dan Hua Huan yang sedang mabuk dan kesal di klub malam merencanakan balas dendam terhadap Wang Xiaoxiu. Karena tak mampu melawannya, mereka berencana memanfaatkan Yan Luo, seorang pria kejam dari keluarga kuat yang baru saja kembali ke kota utara. Hua Huan memanipulasi Yan Luo dengan harapan dia akan menghabisi Wang Xiaoxiu. Namun rencana itu gagal ketika Yan Luo mengetahui kebohongan Hua Huan dan dia pun langsung menghabisinya. Shen Yao yang diculik sebagai umpan disiksa oleh Yan Luo untuk mengungkapkan keberadaan dari si Guxin, musuh lamanya yang pernah memotong 2 jarinya. Shen Yao membantah mengenalnya hingga pamannya meyakini Yan Luo untuk tidak menghabisinya demi bisa menarik perhatian dari si Guxin. Wang Xiaoxiu yang mengetahui penculikan Shen Yao mencari informasi dari Sun Jun, dan ia pun mendengar tentang latar belakang mengerikan dari Yan Luo. Meskipun diperingatkan untuk tidak ikut campur, Xiaoxiu tetap akan menyelamatkan Shen Yao. Dengan bantuan AI Kubus, ia pun melancak lokasi dari Shen Yao. Tetapi dia itu akan dihadang oleh manusia super suruhan Yan Luo. Proses penggabungan 3 permata energi milik Xiaoxiu hampir selesai, yang memberi harapan dalam menghadapi ancaman besar yang menantinya. Scene melanjut di bangunan kosong tempat Yan Luo bersembunyi. Terlihat Wang Xiaoxiu yang sedang ingin naik ke lantai atas. Sewaktu ia ingin menghancurkan kunci gembok yang mengunci jalannya, tiba-tiba saja salah seorang manusia super bernama Pablo datang menghampirinya. Pablo berkata bahwasanya kunci gembok itu telah ditambahkan sebuah pembatas kekuatan super, sehingga jika seorang manusia tanpa kekuatan super ingin menerobos paksa, maka mereka akan terkena serangan yang dapat merusak seluruh organ tubuhnya hingga tewas berdarah. Di momen serupa, AI Kubus memberitahu kalau nilai poin daya pertarungan yang dimiliki oleh Pablo adalah 52, sedangkan Wang Xiaoxiu adalah 50. Wang Xiaoxiu kemudian mencoba memaksa Pablo untuk menyerahkan kunci gemboknya. Namun Pablo menolak dan bahkan dia memberitahu kalau dirinya diperintahkan untuk menghabisi siapapun yang ingin menerobos ke lantai atas. Di sisi yang berbeda, terlihat Shen Yao yang sedang dikurung dalam sebuah ruangan. Dan selang berapa saat, Yan Luo pun datang menghampirinya. Pada saat itu, Yan Luo mencoba menunjukkan keberadaan Wang Xiaoxiu yang sedang berhadapan dengan Pablo melalui sebuah CCTV. Melihat kedatangan Wang Xiaoxiu yang menyelamatkan dirinya, Shen Yao pun tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa melotot dengan perasaan yang begitu terkejut. 干等着很无聊吧？你不妨猜一猜啊。 Di waktu yang sama, terlihat Pablo yang mulai melepaskan satu pukulan kepada Wang Xiaoxiu. Akan tetapi, pukulan itu berhasil dihindari olehnya, sambil mencoba menendang kepala Pablo. Namun sayangnya, tendangan Wang Xiaoxiu sama sekali tidak berefek. Kemudian, mereka pun mulai bertarung dengan sangat sengit. Yang dapat dilakukan oleh Wang Xiaoxiu hanyalah menghindar sambil menyerang, meskipun serangannya itu tidak mempan sama sekali. Pada pertarungan itu, walaupun Wang Xiaoxiu berhasil menghindari beberapa serangan Pablo, tetapi ketika serangan itu mengenai dirinya, Wang Xiaoxiu harus terpukul mundur. Merasa kalau pukulan Pablo sangatlah kuat, Wang Xiaoxiu pun segera mencoba mencari sebuah celah untuk memberikan perlawanan. Alhasil ketika pertarungan berlanjut, Wang Xiaoxiu berhasil melepaskan sebuah tendangan hingga membuat Pablo terlempar. Selepas menemukan celah dalam pertarungannya, Wang Xiaoxiu pun kembali mencoba menggunakan trik yang sama.
Di saat Pablo terus melepaskan serangan, Wang Xiuxiu pun dan lincah menghindarinya. Sampai di momen yang tepat, dia pun mengeluarkan sebuah palu. Dengan palu itulah Wang Xiuxiu langsung memukul wajah Pablo, hingga membuatnya terpental dengan wajah yang berdarah dan akhirnya ia pun jatuh pingsan. Setelah mengalahkan Pablo, Wang Xiuxiu segera mengambil kunci gembok, lalu ia bergegas naik ke lantai berikutnya. Di tengah-tengah perjalanannya menuju lantai atas, tiba-tiba saja muncullah sebuah kunai yang melaju dengan cepat ke arah Wang Xiuxiu. Untung saja dia berhasil menghindarinya. Tak hanya serangan kunai saja, secara mengejutkan seorang pria bernama Ninja muncul dari arah belakang. Ia pun langsung menendang wajah Wang Xiuxiu hingga membuatnya nyaris terjatuh ke lantai bawah. Ninja mengaku merasa tidak menyangka kalau Pablo akan dikalahkan dengan cepat oleh orang lemah seperti Wang Xiuxiu. Meskipun di situasi itu Ninja dapat langsung menghabisinya, akan tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya dan mengajak Wang Xiuxiu untuk bertarung di lantai kedua. Sebelum naik ke lantai kedua, AI Kubus sempat memberitahu Wang Xiuxiu bahwasanya nilai poin daya tarung Ninja adalah 75. Setibanya di lantai kedua, Wang Xiuxiu menjadi begitu terkejut melihat seluruh area yang sangat tertutup dari luar dan sangat gelap tanpa adanya penerangan apapun. Setelah beberapa saat secara diam-diam, Ninja pun mulai melepaskan serangannya dengan menggunakan kunai kepada Wang Xiuxiu. Meskipun pada saat itu sangatlah gelap, namun dengan memanfaatkan kemampuan deteksi gelombang mikro, Wang Xiuxiu berhasil mengimbangi pertarungan. Segala serangan yang Ninja lepaskan semuanya dapat dan mudah dihindari oleh Wang Xiuxiu. Bahkan serangannya juga berhasil memukul mundur Ninja. Di situasi itu, Ninja sempat merasa kewalahan untuk menghadapi Wang Xiuxiu. Sebaliknya, Wang Xiuxiu justru dengan santai menguap, sambil berkata kalau ia ingin mengakhiri pertarungan yang membosankan ini secepat mungkin. Melihat tingkah sombong Wang Xiuxiu, jelas Ninja menjadi begitu kesal, karena dia merasa dirinya jauh lebih baik daripada Wang Xiuxiu. Terlebih lagi, Ninja sebagai penerus ilmu pisau terbang Margali, dia itu seringkali dilatih dengan keras oleh gurunya sejak kecil. Bahkan di usia yang masih dini, Ninja pernah dilempar oleh gurunya ke sebuah ruangan yang sangat gelap untuk berlatih. Latihan di dalam ruangan tanpa cahaya inilah yang membuat Ninja mampu untuk melacak posisi seseorang di dalam ruangan yang gelap, hanya melalui sebuah suara. Dengan penuh amarah, Ninja kemudian bergegas menyerang Wang Xiuxiu dari arah belakang. Namun sayangnya, gerakan Ninja mampu dibaca dengan mudah oleh Wang Xiuxiu, sehingga dia pun berhasil lebih dahulu menampar wajah Ninja. Tak berhenti sampai di situ, Ninja kembali mencoba menyerang Wang Xiuxiu dari segala arah dengan gerakan yang sangat cepat. Akan tetapi pada akhirnya lagi dan lagi pergerakan dari Ninja berhasil dipatahkan oleh Wang Xiuxiu, yang menyerang Ninja dengan menggunakan pemukul baseball tepat di titik kelemahannya. Di sisi lain, kita diperlihatkan oleh seorang wanita kecil yang merupakan bos dari Pablo, maupun Ninja dan seorang pria yang merupakan tangan kanannya. Pada saat itu, sang penasehat memberitahu kalau Ninja telah berhasil dikalahkan, sehingga satu-satunya harapan yang tersisa hanyalah Beowulf. Mendengar laporan itu, wanita kecil itu sama sekali tidaklah terkejut. Ia justru merasa terkesan melihat kemampuan Wang Xiuxiu yang mampu mengalahkan Pablo dan Ninja dalam waktu yang singkat. Sang penasehat kemudian berkata bahwasanya seharusnya Beowulf nanti dapat mengalahkan Wang Xiuxiu dalam waktu 10 detik saja. Namun jika Beowulf tidak mengalahkannya dalam waktu 10 detik, maka Wang Xiuxiu akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Beowulf. Sementara itu, Wang Xiuxiu terlihat sudah tiba di lantai ketiga, dan di sanalah Beowulf langsung menyambutnya dengan sebuah sapaan. Sewaktu Beowulf sedang menyambut kedatangan Wang Xiuxiu, tiba-tiba saja dia melakukan sebuah pergerakan untuk menyerang Beowulf. Akan tetapi serangan Wang Xiuxiu dengan mudah dihentikan oleh Beowulf, lalu dia langsung membantingnya dengan keras. Di momen serupa, AI Kubus memberitahu kalau waktu penggabungan permata energi tingkat tinggi hanya tersisa 1 menit saja, sehingga yang harus dilakukan oleh Wang Xiuxiu sekarang adalah bertahan sampai 1 menit ke depan. Belum sempat menarik napas, secara mengejutkan Beowulf mengunci pergerakan Wang Xiuxiu dengan sangat keras tepat di lehernya. Di waktu Wang Xiuxiu sedang tercekik, dia pun sempat mencoba memberikan perlawanan dengan mengarahkan kunai kepada Beowulf.
hingga akhirnya Wang Xiuxiu pun berhasil terlepas dari dirinya. Wang Xiuxiu kemudian melanjutkan serangan dengan sebuah pukulan tepat di tubuh Beolop. Namun sayangnya tubuh Beolop itu terlalu keras, sehingga pukulannya tidak dapat melukainya. Lalu Beolop pun mulai memberikan serangan balasan tanpa henti yang membuat Wang Xiuxiu merasa kewalahan dan babak belur. Meskipun terkena pukulan bertubi-tubi, Wang Xiuxiu tak menyerah dan tak tumbang begitu saja. Ini semua dia lakukan demi menyelamatkan Shen Yao. 子的耍小手段，冒充小鸡在绝对的力量面前，谁将会被杀？害死你自己！说我个吃饭喝水！ Hingga pada akhirnya Beolop pun membuat Wang Xiuxiu tumbang dan tak sadarkan diri dengan satu pukulan yang sangat amat keras. Di momen serupa, AI Kubus melaporkan bahwasanya proses penggabungan permata energi tingkat tinggi telah selesai dan sekarang adalah waktunya untuk menyerap. Selesai melakukan penyerapan, Wang Xiuxiu pun bangkit dalam keadaan yang pulih dan mulai bersiap untuk membalas Beolop. Melihat dia yang kembali bangkit, Beolop sama sekali tidaklah panik. Ia justru menjadi begitu bersemangat untuk bisa bertarung melawan Wang Xiuxiu. Pada saat itu, tubuh Wang Xiuxiu mulai mengeluarkan sebuah aura listrik yang mengerikan. Lalu dia langsung melepaskan beberapa pukulan keras hingga membuat Beolop begitu terkejut. Di tengah-tengah pukulan yang dilepaskan oleh Wang Xiuxiu, tiba-tiba saja dia merasakan ledakan-ledakan energi dari dalam tubuhnya. Namun reaksi ledakan energi itu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti oleh Wang Xiuxiu, karena reaksi itu merupakan sebuah sistem yang sedang mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya. Wang Xiuxiu kemudian segera menepis serangan yang dilepaskan oleh Beolop. Lalu dia melanjutkannya dengan sebuah pukulan hingga membuat Beolop terlempar dengan sangat keras. Pukulan yang dilepaskan oleh Wang Xiuxiu jelas membuat Beolop menjadi begitu terkejut. Ia merasa tak menyangka bahwasanya seorang seniman bela diri level C seperti dirinya mampu dikalahkan oleh bocah seperti Wang Xiuxiu. Setelah itu belum sempat bersiap, tiba-tiba saja dua pukulan mematikan kembali dilepaskan oleh Wang Xiuxiu. Hingga akhirnya Beolop pun tumbang dan dikalahkan. 系统正在帮你排出体内。 Sementara itu Yan Luo yang melihat kekalahan Beolop menjadi sangat marah dan murka. Ia merasa tak terima karena uang yang ia habiskan untuk menyewa para manusia berkekuatan super berakhir sia-sia hanya karena seorang bocah. Lantas pamannya pun mencoba untuk menenangkan Yan Luo dengan mengatakan kalau mereka masih memiliki pemain kunci, yaitu gadis kecil dan tangan kanannya yang kita lihat sebelumnya. Karena mereka berdua adalah pembunuh bayaran yang berasal dari aliansi bela diri. Pamannya memberitahu kalau gadis kecil itu memiliki sebuah gelang pembatas yang membatasi kekuatannya. Jika nanti dalam pertarungannya dia sempat melepaskan gelang itu, maka mereka harus segera pergi menjauh. 远比你所见所想的这一是带着限制手环来的。 Kembali kepada Wang Xiuxiu, terlihat dirinya yang sedang berusaha naik ke lantai berikutnya dengan tubuhnya yang sudah kewalahan karena kehabisan stamina. Meskipun begitu, Wang Xiuxiu tetap memaksakan dirinya untuk naik demi menyelamatkan Shen Yao. Dan dia tidaklah peduli jika nyawanya menjadi taruhan. AI Kubus kembali memberitahu kalau tekanan mental Wang Xiuxiu saat ini sudah terlalu besar dan data fungsi psikologinya berada di dalam kondisi antuisme yang sangat tinggi. Keadaan itu membuat AI Kubus menyarankan agar Wang Xiuxiu mengendalikan emosinya dan berusaha untuk tetap tenang. Sewaktu Wang Xiuxiu sudah dekat dengan pintu di lantai berikutnya, AI Kubus memberitahu kalau jumlah musuhnya adalah 2. Walaupun hanya sendirian saja, Wang Xiuxiu sama sekali tidak merasa panik. Ia langsung membuka pintunya tanpa perasaan ragu. Setelah membuka pintu tersebut, Wang Xiuxiu langsung disambut oleh seorang gadis dan tangan kanannya yang sudah bersiap untuk bertarung. Terlihat Wang Xiuxiu yang baru saja tiba di sebuah lantai yang terdapat seorang gadis dan tangan kanannya, yakni Cui Zilan dan Jutawan Stone. Melihat kedatangan Wang Xiuxiu, Cui Zilan pun langsung menyambutnya dengan gembira.
sambil menempelkan sebuah pendeteksi gelombang EV yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kekuatan Wang Xiuxiu. Namun sewaktu pendeteksi itu mengenai tubuhnya, Cui Jilan pun sempat merasa kaget karena hasilnya menunjukkan angka 0 pada panjang gelombang EV, yang berarti Wang Xiuxiu bukanlah seorang manusia super. Tidak hanya bukan manusia super saja, dan teknologi yang dimiliki oleh jutawan Sun, ia mendapati kalau Wang Xiuxiu ternyata juga bukanlah seorang kultivator dan nilai tenaga dalamnya hampir tidak ada sama sekali. Serta Wang Xiuxiu juga dikatakan tidak memiliki teknik dalam bertarung yang sistematis dan hanya tergantung pada kekuatan fisiknya saja. Mendengar hal demikian, Cui Jilan pun menjadi begitu senang karena dia tampaknya sangat menyukai pertarungan fisik tanpa kekuatan super. Cui Jilan pun kemudian mencoba memperkenalkan dirinya kepada Wang Xiuxiu sambil berjabat tangan dengannya. Ketika Wang Xiuxiu berjabat tangan dengan Cui Jilan, tiba-tiba saja tangannya itu menjadi begitu keras, dan di momen serupa ia langsung memukul wajah Wang Xiuxiu. Tak terima dan pukulan itu, Wang Xiuxiu pun mencoba untuk melakukan tindakan yang sama kepada Cui Jilan. Akan tetapi bukannya merasa kesakitan, Cui Jilan justru menikmati pukulan tersebut. Menurutnya, pukulan yang dilepaskan oleh Wang Xiuxiu sangatlah bersih dan murni dari kekuatan fisik, tanpa adanya kekuatan dalam. Sehingga Cui Jilan tidak akan mendapat cedera internal karena pukulan itu. Melihat Cui Jilan yang terangsang karena pukulannya, Wang Xiuxiu pun mulai merasa kalau dia adalah wanita yang sangat aneh, dan dia langsung mendorong Cui Jilan. Cui Jilan yang benar-benar menikmati pertarungan itu kembali memberikan beberapa pukulan serta tendangan hingga membuat Wang Xiuxiu terpental. Tak hanya sekali, Cui Jilan sempat melepaskan tendangan keduanya yang membuat Wang Xiuxiu terpental untuk kedua kalinya. Tak tinggal diam saja, Wang Xiuxiu kemudian mencoba bangkit lalu dan cepat memukul wajah Cui Jilan sampai membuat hidungnya berdarah. Meskipun begitu, Cui Jilan sama sekali tidak merasa kesakitan. Sebaliknya, ia justru merasa sangat nyaman dengan pukulan tersebut. Setelah itu, dengan tujuan agar Wang Xiuxiu memberikan pukulan yang lebih kuat lagi, Cui Jilan pun mulai memberikan pukulan beruntun kepadanya. Untung saja Wang Xiuxiu mampu untuk menahan pukulan tersebut. Selepas menahan pukulan Cui Jilan, Wang Xiuxiu mencoba mencari celah untuk membalasnya dengan pukulan beruntun yang serupa. Namun sayangnya, segala pukulan yang diterima oleh Cui Jilan justru membuatnya bertambah tertawa keras dan perasaan yang begitu gembira. Cui Jilan kemudian berkata kalau pukulan Wang Xiuxiu masih terlalu lemah dan dia tidak layak dianggap sebagai laki-laki. Tanpa banyak bicara lagi, Cui Jilan pun langsung menunjukkan beberapa pukulan dan tendangan yang sangat kuat, hingga membuat Wang Xiuxiu terlempar. Selepas memukul mundur Wang Xiuxiu, terlihat aura kekuatan siluman pada tubuh Cui Jilan yang mulai keluar, disertai dengan perubahan yang ada pada gigi dan kukunya. Melihat hal demikian, jutawan Sun pun mulai menyadari kalau Cui Jilan mulai tidak terkendali. Oleh karena itu, ia mencoba untuk menenangkannya dan berkata kalau Cui Jilan tidak perlu menggunakan kekuatannya. Bukannya menuruti perintah jutawan Sun, Cui Jilan pun meresponnya dengan mengatakan kalau yang ia lakukan saat ini akan membuatnya menjadi sangat kuat. Jika dirinya menjadi sangat kuat, maka dia akan dapat hidup dan pergi ke tempat yang bebas dan damai bersama dengan jutawan Sun. Dengan kuku silumannya, Cui Jilan kemudian segera mencakar tubuh Wang Xiuxiu sampai membuat lengannya berdarah. Tak berhenti sampai di situ. Dengan sangat cepat, Cui Jilan pun menghilang dan tiba-tiba saja muncul dari arah belakang Wang Xiuxiu. Merasa tak mampu untuk menghadapi Cui Jilan dengan tangan kosong, dia pun mulai mengeluarkan sebuah tongkat besi untuk memberikan perlawanan. Pada saat itu, Wang Xiuxiu sempat memukul Cui Jilan dengan tongkat besinya. Namun sayangnya, dengan menangkap kedua tangan Wang Xiuxiu, Cui Jilan pun mampu menghentikan pergerakannya. Dan di momen itu, Cui Jilan mencoba memanfaatkan kedua kakinya untuk menendang Wang Xiuxiu, hingga dia pun terpental ke atas dinding. Serang barusan membuat Wang Xiuxiu menyadari bahwasanya selain memiliki gerakan yang sangat cepat, Cui Jilan juga memiliki kekuatan yang begitu kuat.
Menurutnya, Kujilan yang sekarang benar-benar berbeda dari yang sebelumnya saat Wang Xiuxiu pertama kali berkenalan. Jika Wang Xiuxiu terus ditekan dan tak dapat mencari celah dalam pertarungan itu, maka dia akan berakhir dengan meninggoy dalam waktu singkat. Setelah itu, pertarungan pun menjadi semakin sengit, yang mana Kujilan mulai menjadi sangat liar dengan serangan-serangan yang tanpa henti. Serangan-serang bertubi-tubi itu membuat Wang Xiuxiu menjadi begitu kewalahan, dan dia ini harus menahan beberapa luka pada tubuhnya. Di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba saja kekuatan siluman Kujilan menjadi semakin mengebu-ngebu dan tidak dapat terkendali lagi. Melihat hal demikian, Jutawan Stone pun langsung melempar sebuah jarum akupuntur di titik krusial tubuh Kujilan. Hingga pada akhirnya dia pun jatuh tak sadarkan diri. Jutawan Sun kemudian bergegas mendekati Kujilan dan perasaan yang begitu khawatir. Ia merasa tak menyangka kalau kekuatan fisik murni Wang Xiuxiu dapat membuat tensi Kujilan naik dengan cepat. Sementara Wang Xiuxiu dirinya merasa begitu takjub dengan kekuatan Kujilan. Menurutnya, jika sampai Jutawan Sun ikut membantu Kujilan untuk menyerangnya, maka Wang Xiuxiu tidak akan dapat bertahan lama. Di waktu yang sama, Wang Xiuxiu sempat mencoba memanfaatkan situasi yang kacau itu untuk menghabisi Jutawan Sun dan Kujilan. Namun sayangnya belum sempat membuat sebuah pergerakan, tiba-tiba saja Jutawan Sun menghentikannya dengan sebuah teknik angin. Kekuatannya itu jelas membuat Wang Xiuxiu bertanya-tanya, bagaimana bisa Jutawan Sun menciptakan angin tersebut. Merasa kalau Wang Xiuxiu adalah sebuah ancaman, Jutawan Sun pun memutuskan untuk menghadapinya terlebih dahulu sebelum mengurus Kujilan. Tanpa banyak bicara lagi, Jutawan Stone langsung melepaskan sebuah serangan angin yang begitu luar biasa mematikan. Untung saja Wang Xiuxiu sempat untuk menghindarinya. Belum sempat menumbangkan Wang Xiuxiu, Kujilan tiba-tiba kembali lepas kendali lagi. Sehingga mau tak mau Jutawan Stone harus segera mengurus Kujilan. Pada saat itu, Kujilan Stone merasa tak memiliki kesempatan lagi untuk melawan Wang Xiuxiu. Oleh karena itu, dia pun memilih untuk melepaskan dan membiarkan Wang Xiuxiu pergi secara cuma-cuma. Mendengar ucapan Jutawan Sun, Wang Xiuxiu mulai menaruh rasa curiga, karena tidak mungkin mereka itu melepaskan dirinya. Menurutnya, jika sekarang dirinya dilepaskan begitu saja, sudah pasti nanti setelah Kujilan pulih, maka dapat dipastikan kalau mereka berdua akan kembali menyerang dirinya. Oleh karena itu, Wang Xiuxiu mencoba meminta jaminan kepada Jutawan Stone untuk menunjukkan kalau mereka itu memang benar-benar telah menyerah. Di situasi yang terdesak itu, pada akhirnya Jutawan Stone pun memutuskan untuk melakukan sumpah darah dengan menggunakan sebuah koin tanda aliansi bela diri. Sumpah darah itu adalah sebuah sumpah janji tertinggi bagi seorang kultivator dan tidak akan mungkin dilanggar. Tanpa berlama-lama lagi, Jutawan Stone pun langsung meneteskan darahnya di koin aliansi bela diri, sambil mengucapkan sebuah sumpah untuk berdamai dengan Wang Xiuxiu. Jika dirinya melanggar sumpah itu, maka nyawa Jutawan Stone lah yang akan menjadi taruhannya. Selesai mengucapkan sumpah darah, Jutawan Stone langsung memberikan koin aliansi bela diri kepada Wang Xiuxiu dan menyuruhnya untuk segera pergi. Hanya saja Wang Xiuxiu masih sempat bersikap tengil kepada Jutawan Stone, yang membuatnya harus menahan emosi dan menjaga ketenangannya. Barulah setelah itu, Wang Xiuxiu berpamitan dengan Jutawan Stone dan bergegas pergi menuju lantai berikutnya. Sementara itu, tak jauh dari sana, tampak seorang wanita yang merupakan rekan Jutawan Stone bernama Misa. Ketika itu, melalui sebuah earphone, ia pun mendapati informasi dari Jutawan Stone yang memberikan perintah untuk mundur dan tidak mengganggu Wang Xiuxiu. Di momen serupa, terlihatlah seorang pria yang datang mendekati Misa dan cepat membuatnya jatuh pingsan. Dan dari penampilannya, ternyata pria itu adalah pria yang sangat dicari-cari oleh Yan Luo, yakni Su Guxin. Selepas Misa ditumbangkan, Jutawan Stone pun segera menyadari dan langsung berteriak memanggil namanya secara berulang-ulang. Nampak Yan Luo yang sedang bersama dan seorang pria pembunuh bayaran bernama Chu Musan. Setelah Chu Musan melihat Jutawan Stone yang melakukan sumpah darah, dia langsung pergi meninggalkan Yan Luo. Melihat tindakan Chu Musan itu, Yan Luo mulai bertanya-tanya kemana Chu Musan ingin pergi. Lantas Chu Musan menjawab kalau Yan Luo sudah kalah.
karena aliansi bela diri yang dibayar oleh Yanluo sudah mengaku kalah. Ucapan Chu Musan juga dibenarkan oleh Paman Ye. Ia memberitahu kalau seluruh anggota aliansi bela diri sudah memilih untuk berdamai dengan Wang Xiaoxiu. Mendengar hal demikian, sontak Yanluo menjadi sangat terkejut dan emosinya pun mulai meledak-ledak. Yanluo benar-benar tidak dapat mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Apakah semua ini terjadi karena ada campur tangan Si Guxin? Mendengar nama Si Guxin, Chu Musan mengakui kini ia tidak begitu tertarik lagi dengan Si Guxin. Dan satu-satunya yang menjadi perhatiannya kini adalah Wang Xiaoxiu. Pada saat yang sama, Yanluo mulai merasa frustasi mencoba untuk membujuk Chu Musan supaya dia itu membantunya dan bersedia untuk membayar mahal berkali-kali lipat. Mendengar tawaran itu, bukannya merasa senang, Chu Musan justru menjadi tersinggung dan langsung melepaskan satu serangan sebagai gertakan kepada Yanluo. Untung saja pamannya dan cepat melindungi dan menghentikan serangan tersebut. Pamannya kemudian menyarankan agar Yanluo tidak terlalu berkata banyak yang dapat menyinggung perasaan Chu Musan, karena dia itu adalah pembunuh termuda yang paling arogan di antara 9 pembunuh kejam yang cukup terkenal. 大少已经全军覆没，我们跟入侵者休战了，当务之急是少的楚木山，此人生性古怪。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.